Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka lahir dan batin. Pendidikan ini bertujuan agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman, sesuai dengan dirinya, untuk membuat mereka belajar hidup mandiri dari tekanan. Dan tak lupa pula agar mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Peserta didik bergerak dinamis sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kita sebagai pendidik harus menyadari pendidik merupakan pembimbing yang bertugas untuk menuntun peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik, salah satu contohnya yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mereka agar dapat mengemukakan pendapatnya, baik itu dari segi materi ataupun dari yang di luar daripada materi tersebut. Nah, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik akan lebih bermakna karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga peserta didik akan terstimulus potensinya dengan baik dan setiap peserta didik akan menjadi juara yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun beberapa strategi yang dapat kita lakukan agar pendidikan ini dapat berpihak kepada peserta didik, yaitu yang pertama, meluangkan waktu untuk belajar dan bermain dengan peserta didik agar suasana kelas dapat tercipta dengan aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Kemudian kita dapat mengakomodir keterampilan abad ke-21 dengan tetap menanamkan karakter pelajar Pancasila atau yang sesuai dengan PPP atau Profil Pelajar Pancasila. Nah, kita dapat memberikan ruang kepada peserta didik agar mereka dapat mengampuni atau memumpuni semua hal yang berkaitan dengan bakat dan minatnya. Adapun beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi sebagai pendidik yaitu siswa tidak terbiasa dalam hal mandiri atau kemandirian, sehingga dalam menentukan tujuan belajar, berpikir kritis dan menyuarakan pendapatnya kemungkinan besar itu akan sangat sulit bagi mereka. Kemudian, pemahaman tentang pendidikan yang memerdekakan walaupun berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, akan tetapi hal ini jarang sekali muncul ketika kita berbicara tentang pengalaman belajar orang dewasa saat ini. Nah, memerdekakan peserta didik ini juga merupakan arti dari mengembalikan manusia kembali pada kodratnya sebagai makhluk yang memiliki kehendak yang bebas. Dan humanisasi yang berarti proses bagaimana manusia yang notabene ini sempurna terus menyempurnakan dirinya. Sebagai penutup, pendidikan bukan hanya berupa proses mengembangkan diri dari yang bisa menjadi tidak bisa atau dari yang tidak memiliki ilmu menjadi berilmu. Akan tetapi, pendidikan juga harus mengedepankan budi pekerti dan adab. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.